Pada tahun 1996, domba Dolly menjadi berita utama di seluruh dunia setelah menjadi mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa. Banyak komentator berpikir ini akan mengkatalisasi zaman keemasan cloning, dengan banyak suara berspekulasi bahwa cloning manusia pertama pasti hanya beberapa tahun lagi. Beberapa orang berpendapat bahwa cloning manusia dapat berperan dalam pemberantasan penyakit genetik. Sementara yang lain menganggap bahwa proses cloning pada akhirnya dapat menghilangkan cacat lahir. Meskipun penelitian oleh sekelompok ilmuwan Perancis pada tahun 1999 menemukan bahwa cloning sebenarnya dapat meningkatkan resiko cacat lahir. Ada berbagai klaim, semuanya tidak berdasar, tentang program cloning manusia yang sukses sejak kesuksesan Dolly. Pada tahun 2002, Brigitte Boisselier, ahli kimia Perancis, mengklaim bahwa dia dan tim ilmuwan telah berhasil mengirimkan manusia cloning pertama yang bernama Hawa. Namun, Boisselier tidak mau atau memang tidak mampu untuk memberikan bukti apapun, sehingga secara luas diyakini sebagai tipuan. Jadi, mengapa hampir 30 tahun sejak Dolly manusia belum dikloning? Apakah ini terutama karena alasan etis? Apakah ada hambatan teknologi? Atau hanya tidak layak dilakukan? Menurut National Human Genome Research Institute atau NHGRI, cloning adalah istilah yang luas, mengingat dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai proses dan pendekatan. Tetapi tujuannya selalu untuk menghasilkan salinan entitas biologis yang identik secara genetik. Setiap percobaan cloning manusia kemungkinan besar akan menggunakan teknik cloning reproduksi, sebuah pendekatan di mana sel somatik dewasa, kemungkinan besar sel kulit, akan digunakan, menurut NHGRI. DNA yang diekstrasi dari sel ini akan ditempatkan ke dalam sel telur donor yang telah memiliki inti yang mengandung DNA-nya sendiri, yang telah dihapus. Telur kemudian akan mulai berkembang dalam tabung reaksi sebelum ditanamkan ke dalam rahim wanita dewasa. Namun, sementara para ilmuwan telah mengkloning banyak mamalia termasuk sapi, kambing, kelinci, dan kucing, manusia belum membuat daftar. Selain itu, cloning mamalia secara historis menghasilkan tingkat kematian yang sangat tinggi dan kelainan perkembangan pada klona. Masalah inti lain dengan cloning manusia adalah bahwa daripada membuat salinan karbon dari orang asli, itu akan menghasilkan individu dengan pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Akan tetapi, penelitian ini menjadi tidak relevan dan kemudian tidak diperluas pasca 2006, tahun yang disebut sel punca pluripoten terinduksi atau iPSC ditemukan. Ini adalah sel dewasa yang telah diprogram ulang agar menyerupai sel pada perkembangan awal. Selain itu, Greeley juga menyarankan bahwa cloning manusia mungkin tidak lagi menjadi bidang studi ilmiah yang seksi, yang juga dapat menjelaskan mengapa perkembangannya sangat sedikit dalam beberapa tahun terakhir.